ya, kita akan masuk di sini. Adanya itu di ini ya, add ya. Di add ini ada macam-macam ya, ada yang cube ya. Jadi add mesh teman-teman ya. Karena add itu ada banyak, ada speaker, kamera dan sebagainya. Kalau yang objek ini lebih ada copy pastenya, kemudian mirror, set origin, kemudian ini adalah modenya ya, mode modeling, mode sculpting, mode tekstur dan seterusnya. Nah, kita fokusnya ke sini dulu, modeling ya, atau ke layout boleh. Nah, di sini kita klik add kemudian mesh. Nah, sebentar. Oh, ternyata jalan terus ya. Oke, kita pilih add kemudian mesh, kemudian di sini ada cube. Nah, ini boleh disimak dulu ya teman-teman. Nanti Pak Nur kurang lebih menjelaskan antara 30 sampai 45 menit. Setelah itu kalian saya berikan kesempatan untuk mencobanya. Nanti kalau ada kendala boleh di WA-kan ke nomor Pak Nur gitu ya. Kemudian di sini ada cube teman-teman. Ada cube ya, kemudian ada curve, ada mesh ya, ada plane juga ya. Nah, plane ini biasanya rata-rata digunakan untuk apa? Untuk lantai teman-teman. Nah, untuk pembuatan lantai. Ini berarti sudah ada apa ini? Cube bisa diperkecil itu ya. Kemudian ada lagi apa Pak? Add kemudian mesh, kemudian ada circle. Nah, circle ini malah kayak line itu ya. Oke, ada lagi mesh yang lain. Add mesh, kemudian di sini ada UV sphere bola. Sini ada bola, ada lingkaran. Ada juga yang digunakan untuk icosphere, tapi jarang dipakai sih. Ya, itu. Kemudian ada namanya macam-macam ini, ada silinder ya. Nah, ini kalau misalnya kalian ingin jadi daun mejanya bisa digepengkan atau bisa di skalanya bisa dikurangi gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa digepengkan. Ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada yang lain lagi, misalnya mesh, kemudian cone, atau di bahasa kita adalah apa ini? Kerucut ya, benar. Ada lagi mesh, kemudian torus. Donat ya. Oke. Nah, dari sini, dari objek-objek bawaan ini diharapkan kalian bisa membuat seperti ini ya. Meja kursi dengan cara menggabung-gabungkan. Nah, langkah-langkahnya seperti apa Pak? Nah, ini kebetulan yang pertama ini kita melihat gambarnya ya, karena ini dengan 3D Max ya. Nanti kalian akan Pak Nur berikan berupa video, tutorial video. Nah, yang jelas kalian persiapkan cari contoh ya, carilah contoh meja kursi. Mulai dari sekarang biasakan untuk setiap modeling mencari referensi ya. Misalnya ini saya mau meja kursi.
Nah, meja kursi kan macam-macam bentuknya ya. Kalian kalau ngarang, ya misalnya ngarang itu ya bisa jadi bagus, tapi saya yakin 80% tidak bagus. Artinya apa ya? Yang ngarang itu biasanya levelnya itu sudah apa ya, sudah sering lah, sudah terbiasa. Ketika saya sudah modeling 100 kali bahkan 1000 kali, ketika yang ke 1001-nya ingin ngarang, ya silahkan, tidak apa-apa, karena sudah punya referensi, punya pengalaman yang lumayan. Tapi kalau mungkin baru pertama kali, lebih baik Pak Nur sarankan mencari referensi. Nah, di sini ada beberapa referensi teman-teman ya. Ada juga meja bundar ada. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya yang bisa kita gunakan untuk referensi. Seperti ini juga bisa. Ya, yang memungkinkan untuk jadi bentuknya itu tidak aneh, tidak wagu ya, tidak wagu, tidak ya bisa jadi realis juga. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk membuat tampilan seperti ini, yang pertama kita harus membuat ini dulu ya. Ini boleh dikosongi dulu tidak apa-apa, karena tadi hanya perkenalan ya. Nah, kalau mau undo ya silahkan di undo. Nah, yang pertama yang harus kita buat adalah salah satunya adalah tadi ya, dengan cara pilih silinder. Nah, lupa kok gelap Pak. Nah, tadi kehapus mungkin ya, kehapus. Oh, ini mataharinya kehapus. Oke, kalau nggak gitu silahkan ini boleh menggunakan apa ini? Kita klik mesh, kemudian di sini kita pilih plan. Ya, plan ini digunakan untuk membuat lantai seperti ini. Ya, digunakan untuk membuat lantai. Nah, di sini ada add, kemudian mesh, kemudian di sini ada silinder. Nah, ini silahkan dibuat kakinya dulu, boleh dibuat. Kalau tidak kaki ya dibuat daun mejanya dulu, tidak apa-apa. Nah, ketika membuat seperti ini ya, ini masih bisa kita atur teman-teman. Jadi ketika kita buat, ulangi lagi, add, kemudian mesh, kemudian silinder. Di sini ada pilihan untuk menghaluskan. Ya, salah satunya adalah vertisnya ini. Nah, tadi kan kasar gini ya. Nah, di sini seperti itu. Ke penataan dulu. Nah, saran saya memang menggunakan ini tadi. Nah, ini ya, bisa menggunakan add cylinder. Gitu ya. Nah, ini kemudian di resize. Nah, di resize, kemudian diklik ini ya. Nah, ini bisa dinaikkan. Nah, itu. Kemudian membuat kakinya, mesh, kemudian cube. Ya. Kalau ini kurang besar ya diperbesar. Nah, sebenarnya ini ada ukurannya teman-teman. Ya, ada ukuran dari tapi daripada bingung nanti aja. Oke. Di sini ingin memperbesar ya di S tadi ya, bisa S, bisa menggunakan skala ini, kemudian ditarik, kalau ditarik ini lonjong ya, atau oval, kemudian ini tariknya gini, bisa tengah ini bisa lonjong juga ya. Ya, kalau proporsional ini, yang bawah ini,
ini. Oke. Kemudian kita bisa memperkecil. Memperkecil. Nah, kemudian ini bisa kita susun ya kaki-kakinya. Tadi kita melihat di tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada 4 kaki ya kalau nggak salah. Nah, 4 kakinya. Yang bawahnya terhubung. Nah, kita lihat. Oke lah 4 lah, anggap aja 4. Nggak kelihatan nih. Oke. Kalau 4 berarti kita bisa menambahkannya ini. Ya, jadi berarti kita bisa ditarik ini. Diperbesar mungkin, kemudian S perkecil. Nah, ini ya teman-teman. Tetapi kan kalau kita melihat kurang marem ya. Ketutupan ini kan kita nggak tahu posisinya ini di mana kan itu ya. Nah, posisinya di mana? Nah, tentunya kalau untuk bisa melihat tampak atas ya ini atau tampak samping, tampak atas dulu, klik Z. Nah, ini kan juga nggak kelihatan ya, meskipun kelihatan kotaknya aja tapi kurang kelihatan. Nah, inilah yang dinamakan fungsi viewport atau wireframe. Ini lebih kelihatan mode viewport. Karena kalau kita modenya terus mempertahankan yang material preview atau yang solid, kan ketutupan ya nggak kelihatan. Nah, sebelah mana tadi ya kan nggak tahu ya, harus memperkirakan dulu. Tapi kalau sudah klik yang viewport shading atau wireframe ya, kita bisa menentukan ya. Nah, di sini kemudian kita bisa lihat tampak samping. Oh, ternyata tadi ketika saya modekan mode apa ini? Saya lihat modenya ini adalah mode yang solid. Sehingga bagian kaki yang sebelah sini tidak kelihatan. Ya kan gitu. Sehingga saya butuh kelihatannya nempel, ya nempel. Tapi ternyata ketika dilihat tampak samping nggak nempel. Sehingga ini fungsi dari tampak samping kurang lebih seperti ini. Nah, seperti itu ya. Ini betul-betul nempel. Nah, kalau tampak samping ini. Nah, sekarang kita untuk memperbanyak gimana, Pak? Nah, untuk memperpanjang gimana, Pak? Nah, tergantung konsepnya. Nah, misalnya seperti ini. Udah kok tinggi banget, Pak? Nah, itu makanya butuh referensi tadi ya, supaya biar pas. Ya, seginilah. Ya. Kemudian ini kita naikkan, kan belum presisi. Naikkan. Nah, seperti ini. Seperti ini, kemudian kita copy paste untuk menggandakan. Nah, seperti ini ya. Ini berarti sudah ada 2 kaki meja yang ukurannya hampir sama. Sama lah. Kemudian Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini menurut bagi teman-teman yang sudah pernah pegang Blender, sudah dapat pelajaran Blender, saya yakin tidak jauh, maksudnya tidak salah atau tidak susah ya. Tapi bagi yang baru pertama kali kenal Blender, saya yakin perlu lebih pelan-pelan. Nah, ini mejanya. Bapak kok terang banget? Ya, ini mataharinya ini, ya mataharinya. Mataharinya bisa diredupkan enggak sih, Pak? Ya, dicoba aja, ya kan? Nah. Oh, ini ya. Dilihat dari
renderer saja. Kalau kalian berat ya silakan dipilih yang viewport shading atau viewport shading. Kalau ini saya tampaknya render ya, render objek. Pak, mataharinya apakah bisa itu Pak? Apakah bisa modelnya itu bisa di itu enggak Pak? Ya, bisa di copy juga enggak mataharinya? Ini lampunya bisa. Ya. Dengan cara Ctrl C, Ctrl V lagi. Nanti bisa tampak, bisa digeser ke kanan ya supaya kelihatan juga objek yang sebelah sini, tidak gelap. Nah. Ayo, ingin dicoba dulu apa disimak dulu? Simak dulu ya. Nanti silahkan kurang lebih pukul 9.30 atau 9.45 kalian nanti saya berikan kesempatan untuk mencoba. Oke, berikutnya teman-teman ya, ini ada kalau kita lihat di bawahnya meja itu biasanya ada objeknya. Nah, objeknya sama juga menyambung ya, terhubung kayak gini ya modelnya. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini harus ada contoh memang ya. Kalau nggak ada contohnya bingung nanti. Ya, misalnya jadi pun kurang keren, kurang maksimal ya, gitu. Nah, caranya gimana Pak kalau cara menambahkan yang sambungan bawahnya itu ya? Oke. Nah, ini teman-teman di sini ya, sebentar. Nah, di sini ya kita bisa menambahkan ya, bisa menambahkan garis ini ke sini atau muter gitu ya, boleh. Ya. Caranya gimana Pak? Caranya ini saya tunjukkan. Saya akan menghubungkan kaki ini ketemu kaki ini muter gitu ya. Itu juga bisa. Sebentar, akan saya coba dulu. Modenya harus wireframe ya. Kalau nggak wireframe tidak bisa, ini susah. Caranya di Ctrl C, Ctrl V, taruh tengah ini. Kemudian setelah itu tampak kiri atau tampak kanan ya. Nah, tampak depan ya. Front orthographic. Nah, ini kalian bisa mengecilkan sekarang. Nah, kurang lebih seperti ini. Dikecilkan, kemudian di sini saya hubungkan antara sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau dilihat hasilnya seperti ini. Kelihatan enggak? Enggak, ini enggak ketutupan. Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi tetap kita untuk mempermudah kita bisa menggunakan wireframe. Nah, ini wireframe-nya ini akan saya copy ke sini ya. Ctrl C, Ctrl V. Saya geser ke kaki ini. Nah, ini kalau tampak seperti ini bisa aja presisi, tapi belum tentu kalau dilihat dari tampak atas. Nah, ini kan kelebihan. Coba lihat tampak atas dulu. Z ya. Nah, ternyata nggak kelihatan. Ternyata agak geser. Nah, ini juga. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau ingin ini kan sudah dua ya, sudah dua yang sudah ada penghubung kakinya. Coba kita menambahkan muter gini atau gini ya, kok. Ctrl C, Ctrl V lagi. Kemudian ini diputar. Nah, diputar.
Nah, memutarnya kalau tidak tanpa atas saya kurang marem ya, artinya kurang presisi kan gitu. Nah, ini saya putar. Nah, diputar ini bisa kurang lebih 90 derajat ya. Untuk informasi rotasinya tadi di atas kiri ya, di atas kiri itu ada derajatnya. Nah, ya, seperti itu. Ini juga ada informasinya juga ya. Ya, kelihatan nanti. Oke. Oke. Berikutnya di sini ada sudah saya taruh tengah. Ini malah ya, di sini ada informasi untuk rotasinya juga di sini ya. Nah, Z-nya berarti ya. Nah, artinya di sini lebih presisi juga, teman-teman. Ya, lebih presisi. 90 ya. Nah, sudah lurus. Ini kita taruh sini. Kemudian ini skalanya bisa kita maksimalkan lewat sini, ya kan? Jadi melalui ini menu apa ini object properties, kita bisa selain dengan apa itu scale, bisa juga dengan ini menggunakan scale yang di object properties. Ini bisa lebih presisi. Nah, ini kemudian yang sebelah sini tinggal saya tarik. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat kalau mejanya ini ya kurang lebih seperti ini. Kalau saya carikan meja yang rumit, kalian yang bagi yang belum punya belum pernah memegang Blender, tentunya nanti ketinggalan kan gitu. Kalau saya carikan model-model yang sangat rumit misalnya ya. Gitu ya teman-teman untuk meja. Kemudian di sini untuk apa lagi? Silakan. Nah, untuk merendernya ini untuk pertemuan kali ini belum membahas rendering. Ya, kalau saran saya, Mas, ini bisa viewport setting, diklik viewport setting, Mas. Ya kan? Terus nanti dilihat ini sudah mendekati hasil render. Ini kan memang hasil rendernya seperti ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini atau nanti bisa di screenshot ya, di screenshot supaya biar bisa mungkin dinilaikan ya. Nah, gitu. Ya. Nah, nanti seperti ini. Kemudian satu lagi kursi. Nah, kursi tadi terdiri dari yang pertama adalah kursi lingkaran dulu. Kotak ya, ini kita buat kotak. Ya kotak enggak apa-apa lah gitu ya. Kemudian nanti ada papannya di atasnya. Nah, papan kotak aja. Ini ya, kasihan yang teman kalian yang mungkin baru mengenal Blender. Ini ya, silakan. Garis. Dikasih tarik. Oh, ya ini teman-teman untuk yang ya silahkan ya, sebenarnya silahkan ya, terutama yang sudah pernah menggunakan Blender silahkan, karena nanti di pertemuan kedua itu nanti ada, atau minggu kedua nanti diterangkan
sudah mulai main poli atau dengan menggunakan extrude, kemudian yang lain. Nah, untuk ini karena yang pertama atau mungkin pertemuan dasar, memang diajarkan bagaimana membuat objek atau model menggunakan susunan dari objek bawaan dari Blender, seperti itu. Ya, siapa lagi yang tanya tadi? Siapa yang tanya tadi, Mbak siapa? Mbak Eldira Rekita. Sudah pernah dapat Blender juga? Ya boleh nih, boleh silahkan. Nanti sudah memanfaatkan extrude juga boleh, atau bisa menyamakan juga tidak masalah. Silahkan, tidak apa-apa. Ya, ya. Oke, yang lain, ya, ada yang cowok tadi tanya, silahkan. Yuk, ada lagi yang tanya? Kalau nggak ada, ini akan saya coba. Ya, silahkan. 1 minggu biasanya, Mas. Kita ketemu lagi apa sih? Besok ya. Ya, yang jelas kalian silahkan dicoba dulu. Artinya sebagai bahan evaluasi, ya. Oh, ternyata dari satu kelas yang bisa sekian. Misalnya ada yang belum bisa, itu yang belum bisanya yang bagian mana kan gitu. Nah, nanti biar bisa kita pandu, kita ulangi lagi pun tidak masalah. Seperti itu ya. Yang jelas tugas itu mingguan. Biasanya mingguan, Mas. Artinya misalnya tugasnya diberikan Kamis, ya nanti atau Jumat, Kamisnya baru nanti Rabu atau Kamisnya dikumpulkan. Tetapi kalau kita kebetulan bebas ya. Oke. Yang mungkin sudah terbiasa Blender, silahkan cari yang modelnya rumit. Ya, yang belum terbiasa Blender ya silahkan bisa ngikuti dasar ya boleh. Atau mungkin yang Pak, saya nggak mau kalah dengan yang sudah pernah menggunakan Blender, saya akan berusaha lebih keras supaya biar bisa lebih baik dari mereka kan gitu ya. Itu juga boleh. Jempol ya, seperti itu. Ada dulu teman saya itu pinter gambar ya teman-teman, pinter gambar, satu kelas saya. Dengan kemampuan menggambar saya, terutama gambar manual, yaitu saya rasa masih kurang ya. Tetapi saya karena ingin mendapatkan nilai yang baik dan ada dalam diri saya itu jiwa kompetisi, ingin lebih baik dari yang lain ya, kan namanya juga jiwa itu kan berarti positif ya, karena menjadikan kita menjadi lebih ingin belajar lebih dalam lagi ya. Nah, satu saat itu ada tugas menggambar motor UTS kalau nggak salah, menggambar motor, karena itu waktu itu setiap tugas itu ditampilkan ke depan, oh ini nilai sekian sekiannya direview dosennya, sehingga rata-rata itu berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai A. Dan waktu itu UTS saya ingin lebih baik dari yang pintar tadi ya. Kemudian setelah itu saya lembur ya, nggak tidur tidak apa-apa, yang penting saya motivasi saya itu, yang penting nanti dapat A, ya. Sebenarnya nggak ingin lebih baik dari yang lain, sebenarnya targetku A nilainya. Nilai saya waktu itu kebetulan dosennya susah sekali, dosennya itu dari kampus negeri ya. Dosen menggambar itu nilainya perfeksionis, kalau tidak maksimal banget, kalau nggak bagus banget tidak A ya. Sehingga ya benar-benar dibuat ya, selembur nggak apa-apa ya, gitulah. Tapi akhirnya benar-benar dapat nilai A gitu. Dan rasa bangga itu juga dapat ketika karya-karya yang nilainya A tadi dipasang di tembok kelas, itu dikasih bingkai ya. Itu gambarnya waktu itu gambar realis ya, ada yang gambar motor, ada mobil, pokoknya realis intinya gitu. Nah,
Nah, saya waktu itu gambar kayak MotoGP kalau nggak salah waktu itu. Ini benar saya detailkan lah, mirip. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jangan mau kalah dengan yang lain gitu lah. Ya, karena ini positif, semangat untuk belajar. Oke, teman-teman, untuk membuat meja, saya sendiri kadang-kadang buat meja itu mejanya itu seperti apa sih? Kadang-kadang seperti itu yang menjadikan saya bingung, ya. Bingungnya, tapi bingung sehingga saya harus mencari referensi. Saya bisa membuat bentuknya seperti apa bisa, tetapi kan untuk biar bisa serasi, biar bisa tampak maksimal gitu ya anak-anak. Nah, ini aja saya merasa ini mejanya ini saya rasa kurang ada yang kurang gitu. Ya. Tetapi di sini saya bukan mengajarkan desain interior, ya, atau desain apa sih namanya? Mengajarkan desain furnitur tidak. Tetapi kan ada mata kuliah itu juga, tapi di jurusan yang lain. Tetapi Pak Nur lebih mengajarkan bagaimana teknik kalian supaya biar bisa modeling. Nah, tentunya biar kelihatan manis, kalian tentunya harus cari referensi. Nah, soalnya kalau nggak pakai referensi jelek hasilnya wagu itu loh ya. Nah, ini Pak Nur juga melihat di modelnya Pak Nur kurang maksimal juga gitu ya, kurang menarik. Ya, tetapi sepenting kalian pahamlah caranya gitu ya. Nah, kemudian ini mungkin biar menarik gimana ya? Saya perbesar ini. Ya. Nah, ini harus dipantengin terus ini, ditambah, dikurangi yang kurang apa ini harus benar-benar dimaksimalkan. Harus sering-sering mana apakah kurang besar ya. Ini butuh pemikiran lebih dalam lagi supaya biar lebih maksimal.